Warga di dusun tertinggi yang berada dalam zona bahaya Gunung Merapi masih terlihat beraktivitas seperti biasa meski status gunung sudah dinaikkan ke level siaga. Tim TV One berupaya melihat langsung bagaimana kondisi warga di dusun Kali Tengah Lor dan antisipasi menghadapi kemungkinan terburuk. Dan berikut pemirsa laporan Danita Riyadini dan juru kamera Don Wahid. Sejumlah wilayah yang berbatasan dengan zona bahaya ditutup untuk sementara waktu hingga batas waktu yang belum ditentukan. Perhatian petugas dan pemerintah setempat tertuju pada pemukiman di lereng Gunung Merapi dan lokasi wisata seperti di wisata Bukit Klangon Merapi ini. Yang menjadi perhatian pemerintah adalah warga yang masih tinggal di dalam radius berbahaya, yaitu di dalam radius 5 km. Selain warga, masyarakat juga diimbau untuk tidak berwisata di dalam radius 5 km, salah satunya adalah wisata Klangon. Pemerintah dan warga setempat juga sudah menutup atau memberikan tanda spanduk penutupan wisata Bukit Klangon Merapi karena status Merapi memang sudah naik sejak 5 November yang lalu dari waspada ke siaga. Dan penutupan wisata ini juga menjadi salah satu antisipasi yang dilakukan pemerintah, terutama wisatawan yang bukan merupakan warga di Yogyakarta yang belum mengetahui atau lokasi bahwa wisata Klangon itu berada dalam radius berbahaya yaitu 5 km dari puncak Gunung Merapi. Selain itu juga warga atau masyarakat yang masih berada di dalam radius 5 km juga diimbau untuk berhati-hati dan waspada. Saya nanti akan berbincang dengan salah satu warga yang berada di Kali Tengah Lor ini, pemirsa, yang merupakan dusun tertinggi di Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Kami pun berupaya melihat aktivitas warga yang berada di dusun Kali Tengah Lor, dusun tertinggi di lereng Gunung Merapi. Sejumlah warga sudah dievakuasi ke pengungsian, namun masih ada warga yang beraktivitas di dusun ini meski status gunung sudah siaga. Kalau kita bisa melihat untuk aktivitas warga yang tidak rentan atau yang masih standby bersiaga di rumah mereka juga merupakan kelompok dari usia muda hingga usia produktif. Namun mereka juga sudah diimbau oleh pemerintah untuk bersiaga sewaktu-waktu jika Gunung Merapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun bila kita lihat saat ini warga masih beraktivitas seperti biasa dan saya akan berbincang dengan salah satu warga di Kali Tengah Lor ini, pemirsa. Pak Sinten namanya, Pak? Pak Marmo. Pak boleh berdiri, Pak? Boleh. Pak Marmo, seperti apa Pak untuk antisipasi terus mitigasi bencananya di warga sini? Oh, kan warga sini itu kan ada bencana itu kan dari puncak itu kan sudah kelihatan. Kalau akan ada bencana apapun dari puncak itu warga sudah tahu. Kan mengeluarkan awan panas itu kan jauh apa dekat itu sudah tahu. Kan sudah muncul itu kan masyarakat semua turun ke barak. Kan dulu begitu, kalau kan 2010 itu kan sudah diberitahu dengan pemerintah supaya kan turun ya turun, kan enggak ya enggak gitu, kan sudah tahu semua dari warga masyarakat Kali Tengah Lor gitu. Kemarin dari pemerintah apa yang diimbauin kepada warga, Pak? Apa yang dikatakan kepada pemerintah ketika kemarin juga ke sini karena kan ada yang mengevakuasi kelompok rentan gitu, Pak? Nah, kan gini, kalau kan pemerintah itu kan mengimbau masyarakat, kelompok rentan sudah semua diturunkan ke barak pengungsian. Kalau kan masih bujang-bujang, masih muda-muda itu kan ya ada di atas kan jaga ketertiban keamanan gitu. Terima kasih Pak atas informasinya. Kurang lebih ada 537 warga. Informasi dari camat setempat yang mengungkapkan bahwa total warga yang merupakan warga di Kali Tengah Lor yang merupakan warga dalam radius 5 km. Jalur evakuasi kami melihat juga sudah ada untuk tanda-tanda arah jalur evakuasi yang harus dilalui oleh warga. Namun catatan dari warga adalah ada beberapa titik yang membutuhkan perbaikan untuk jalur evakuasi di kawasan Sinklar begitu. Dari Sleman, Yogyakarta, Danita Riyadini, Don Wahid, TV One mengabarkan. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta terus mengeluarkan suara gemuruh.
Data dari BPPTKG di pos pengamatan Gunung Merapi Jerakah, Selo, Boyolali, Jawa Tengah hingga pagi tadi, Gunung Merapi mengeluarkan suara gemuruh sebanyak 3 kali dan 1 kali teramati dengan jarak luncuran 700 meter mengarah ke Kali Senowo. Sementara guguran ada 13 kali dengan durasi 12 hingga 83 detik. Puncak Gunung Merapi terlihat jelas mengeluarkan asap putih dengan intensitas sedang hingga tebal dengan ketinggian 50 meter dari puncak. Status Gunung Merapi saat ini berada di level 3 atau siaga. Pemirsa, setelah 10 tahun tidak tersentuh, jalur evakuasi pengungsi Gunung Merapi di Desa Gelagaharjo, Cangkringan, Sleman akhirnya diperbaiki. Jalur evakuasi pengungsi Gunung Merapi mulai diperbaiki sejak awal pekan ini. Jalan sepanjang 3 km ditambal aspal pada bagian yang rusak. Sebagian lainnya dicor dengan beton karena tingkat kerusakannya yang cukup parah. Perbaikan dilakukan mulai dari Dusun Serunen hingga Banjarsari di Desa Gelagaharjo, Cangkringan, Sleman. Dan untuk perbaikan ini, BPBD Sleman menyiapkan anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah dari biaya tak terduga APBD. Targetnya sebelum 30 November bulan ini, seluruh perbaikan jalur evakuasi pun sudah rampung. Dengan perbaikan ini diharapkan mempermudah akses masyarakat jika sewaktu-waktu mengungsi karena kondisi Merapi yang meningkat. Pemirsa, jalur evakuasi pengungsi Gunung Merapi mulai diperbaiki sejak awal pekan ini. Dan bagaimana proses perbaikan jalur evakuasi, bagaimana pula aktivitas Gunung Merapi? Ada rekan kami Danita Riyadini yang akan mengabarkan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Selamat siang Danita, pantauan Anda hingga hari ini bagaimana, kemudian persiapan ataupun mitigasi bencana yang dilakukan di sana mengantisipasi aktivitas dari Gunung Merapi yang terus meningkat? Ana, juga pemirsa, pemerintah setempat terus melakukan persiapan terutama untuk jalur evakuasi yang memang dari kemarin menjadi catatan dari warga. Beberapa titik, salah satunya di Sinklar atau di kawasan Gelagaharjo, jalur dari Kali Tengah Lor menuju ke barak pengungsian di Gelagaharjo juga terus diperhatikan pemerintah, ada perbaikan-perbaikan untuk jalur evakuasi. Sementara untuk pantauan kami, data dari BPPTKG Yogyakarta menyebutkan juga aktivitas Gunung Merapi hingga saat ini masih terlihat atau nampak meningkat, baik dari kegempaan ataupun guguran. Bahkan hingga pagi tadi masih terdengar suara guguran 3 kali dan 1 kali terpantau dari Babadan. Sementara untuk aktivitas di pengungsian juga hingga saat ini masih terus diperhatikan atau dipantau oleh pemerintah, relawan kesehatan maupun BPBD setempat juga memasok untuk logistik maupun untuk pendampingan baik bagi pengungsi dari kelompok rentan lansia hingga kelompok usia sekolah. Tadi kami juga sempat memantau ada aktivitas pendampingan untuk pemberian materi belajar sekolah di pengungsian. Ada anak-anak usia sekolah yang juga belajar di lokasi pengungsian ataupun di barak pengungsian di Gelagaharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Sementara untuk usia rentan juga mendapatkan pendampingan supaya mereka juga tidak jenuh berada di lokasi pengungsian. Kemarin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga sekaligus Raja Yogyakarta juga sudah memantau lokasi pengungsian di barak Gelagaharjo. Kemarin juga Sultan menyebutkan bahwa semua pihak harus waspada, siaga begitu, tidak hanya di lokasi rawan bencana yang berada di dekat puncak Gunung Merapi atau di lokasi di dalam radius Gunung Merapi 5 km yang direkomendasikan untuk lebih waspada, namun semua pihak di sekitar Gunung Merapi juga direkomendasikan untuk lebih waspada karena ancamannya tidak hanya ancaman lava atau ancaman lontaran material yang juga sudah disebutkan oleh BPPTKG, namun juga ada ancaman hujan abu begitu. Hingga saat ini untuk visual dari puncak Gunung Merapi memang tidak terlihat secara jelas karena tertutup oleh kabut, dan BPPTKG Yogyakarta memang terus memantau aktivitas dan juga dampak dari Gunung Merapi. Ana. Baik, terima kasih Danita Riyadini, informasi terbaru langsung dari Sleman.